Dan Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Tidak baik kalau manusia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak baik kalau manusia hidup hanya memikirkan diri sendiri saja. Tidak sesuai dengan harapan rencana Tuhan. Maka Tuhan memberi kepada manusia sesama yang sepadan, di mana mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tetapi kita harus mengakui, belum pernah di dunia kita ini begitu banyak orang tidak bisa berkomunikasi, tidak menjadi sepadan yang satu dengan yang lain, hanya sibuk sendiri saja. Yang dikehendaki oleh Allah supaya ada komunikasi, ada pembicaraan dari hati ke hati antara umat manusia, tidak dihiraukan, tidak dilaksanakan. Saudara tahu, seringkali saya didatangi oleh suatu keluarga, ada suami, istri, anak-anak, sudah bagus, mereka mau datang bersama-sama. Tapi keluhan mereka hanya satu, pastor, kami mendapat rezeki cukup, kami mendapat rumah bagus, tapi yang kami tidak peroleh adalah kemampuan untuk saling menghargai, kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Apa yang terjadi? Begitu mereka kumpul bersama-sama pada meja, masing-masing mengeluarkan HP-nya. Cek. Komunikasi kemana-mana saja, kecuali dengan orang yang ada paling dekat pada mereka. Membuka surat kabar, menyembunyikan diri belakang tulisan-tulisannya, berkomunikasi, belajar kebudayaan orang-orang lain, tapi tidak belajar, tidak bisa mendengarkan orang yang paling dekat itu. Ternyata alat-alat komunikasi justru menghalangi komunikasi seperti yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Alat-alat komunikasi seringkali dipakai untuk menyembunyikan diri, sibuk sendiri. Tidak baik kalau manusia hanya sibuk dengan diri sendiri. Maka terjadi banyak kesusahan. Hari ini kita mau bertanya, ada apa sebenarnya dengan komunikasi? Mengapa komunikasi tidak jalan? Apa salah kita? Tolong ingat, dasar komunikasi itu apa? Dasar komunikasi itu tak lain daripada kerelaan mau mendengarkan. Halo, mau mendengarkan. Bukan soalnya mau berbicara. Itu nanti saja. Yang dirindukan oleh manusia adalah tak lain daripada mau dihargai, mau didengarkan, mau diakui. Itu sebabnya Tuhan memberi kepada kita manusia 2 telinga, 1 mulut. Supaya lebih banyak diam, supaya lebih banyak mendengarkan, dan mudah-mudahan mau menghargai, memahami orang-orang lain. Saya menghadiri suatu pertemuan, perkara besar mau dibicarakan. Ternyata terjadi apa? Si A berbicara, B, C, D dan seterusnya sedang sibuk bikin catatan. Ku ngintip, kau bikin catatan apa? Jawabnya, supaya nanti saya bisa membalas dia, supaya nanti saya bisa menyerang dia, supaya nanti saya bisa mengalahkan dia. Orang tidak mendengarkan, orang itu lagi mikir bagaimana saya bisa menyerang, bagaimana saya bisa menyalahkan orang lain itu. Tidak mau mendengarkan. Mendengarkan ada di sini. Jadi, dari telinga sampai kepada hati. Mau memahami, mau menghargai orang lain. Itu kerinduan yang paling dalam. Maka sayang saudara, alat-alat komunikasi canggih luar biasa.
Saban hari ada alat-alat yang baru, saban hari ada kemungkinan untuk berkomunikasi lebih hebat. Tapi dasarnya kita lupakan. Mau menghargai, mau duduk, mau memahami sesama manusia. Maka mestinya kita berjanji. Kalau kita mau bersatu dalam keluarga kita, tolong kita berjanji. Begitu kita duduk bersama-sama pada meja makan, segala alat-alat komunikasi, HP-nya, surat kabarnya, televisinya, semua kita matikan. Kesempatan untuk berbicara, untuk mendengarkan, menghargai satu sama lain. Jangan sembunyi-sembunyi. Anak-anak mengeluh kesepian. Punya papi mami tapi tidak ada kawan-kawannya. Tidak ada. Masing-masing sibuk sendiri saja. Sehingga akhirnya banyak sekali orang merasa kesepian. Alat-alat komunikasi bisa membawa kita kemana-mana saja, sampai ke ujung bumi. Komunikasi dengan orang di Afrika Selatan, di Rusia, di mana saja bisa. Tapi belum tentu menghargai orang yang paling dekat pada kita. Hal yang sama sebenarnya. Banyak sekali orang sekarang ini nggak mampu berdoa. Nggak mampu. Banyak sekali orang-orang mengeluh, pastor saya tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa membawa hati saya kepada Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara di tangannya sudah gini. Masuk gereja, masih ada 5 menit, pikir saya dia mau berdoa. Tahu-tahu gini. Malahan tidak jarang terjadi, pastor sedang berkhotbah, gini. Jadi khotbahnya tentang apa? Bagus pastor, luar biasa, menarik. Tentang apa? Waduh, bohong, lupa, tidak mendengarkan. Banyak orang mengeluh, tidak bisa fokus, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berrelasi dengan Tuhan. Maka sebenarnya salahnya letaknya pada menyalahgunakan alat-alat komunikasi yang diberikan oleh dunia kepada kalian. Alat-alat komunikasi sudah bagus, tapi juga dipakai oleh setan. Juga dipakai untuk merusak komunikasi. Menyembunyikan diri di belakang alat-alat yang canggih. Maka tolong kita ingat peribahasa yang mengatakan mendengarkan adalah emas. Mendengarkan adalah emas. Paling mahal, paling bagus. Berbicara, hanya perak saja. Banyak orang berbicara asbun. Banyak orang berbicara untuk menyerang orang-orang lain. Padahal mestinya kita berjuang mau menghargai, menghormati, mendengarkan sesama manusia. Diam. Coba nangkap apa yang mau disampaikan oleh hati orang lain kepada kita. Kita tahu ceritanya. Ada kelompok diskusi tentang kitab suci. Ada orang yang minta izin kepada saya mau bergabung. Pastor, bagus enggak? Saya ikut diskusi tentang kitab suci. Dia kaget. Saya melarang dia. Kau jangan ikut diskusi tentang kitab suci. Terjadi apa? Diskusi tentang apa saja, itu akhirnya mau menang sendiri. Mau mengalahkan orang-orang lain. Itu bukan tujuan dari komunikasi, dari kitab suci, dari sabda Tuhan. Mau dialog, mau mendengarkan sabda Tuhan, bagus, luar biasa, laksanakan. Tapi jangan saling menyerang sekitar sabda Tuhan. Itu dosa besar. Sabda Tuhan yang mau mempersatukan kita, kok kita dipakai untuk saling menyerang. Maka terjadi perang mulut. Mengapa banyak orang, pemimpin-pemimpin negara, suami istri, orang tua sama anak-anak, tidak bisa berkomunikasi? Mengapa kan bisa? Gara-gara mereka hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri saja. Mereka tenggelam dalam alat-alat yang canggih-canggih yang menyembunyikan diri.
Maka alangkah baiknya kalau kita serius mau merayakan, mengenangkan Hari Komunikasi Sedunia, mari kita mengambil beberapa keputusan. Komunikasi yang pertama komunikasi yang bagus itu adalah komunikasi berdasarkan relasi dengan Tuhan. Orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, orang itu juga terancam tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Alasannya sibuk, no time. Jadi yang pertama, tolong berkomunikasi, biarlah Tuhan yang mengarahkan hati kita. Yang kedua, tolong supaya alat-alat komunikasi berani dimatikan pada saat kita berjumpa dengan orang-orang lain. Mau dengarkan. Jangan dengan satu mata melihat kepada HP-mu, dengan satu mata entah lihat kemana, dengan telinga entah di mana saja. Mau mendengarkan. Dasar kerinduan dasar setiap manusia, aku pengen dihargai, aku pengen didengarkan, aku pengen ditanggapi dengan baik-baik. Jangan mengecewakan sesama manusia. Kita berdoa bersama-sama, lebih-lebih dalam rangka persiapan akan Pentakosta. Semoga Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus yang berbisik-bisik dalam hati kita untuk mengasihi, memahami, mencintai sesama manusia. Semoga dengan demikian damai di bumi menjadi kenyataan. Perang mulut semakin berakhir dan senjata semakin diganti dengan cinta kasih. Semoga demikian.